rumuskan 30 menit desikator timbul. Sangat mudah, tuh ya. Terus apa yang harus dilaporkan? Yang harus dilaporkan adalah susut pengeringan. Bagaimana cara menghitung susut pengeringan? Itu adalah W1 min W2 dibagi W1 dikali 100%. Apa itu W1? W1 adalah berat awal sampel sebelum pengeringan. W2 adalah berat akhir sampel setelah pengeringan. Nah, berarti berat awal sampel sebelum pengeringan itu yang mana, Dek? X1, X2, X3, X4, X5. Yang mana kira-kira? Berat awal sampel. Yang mana? Royhan, ada Royhan. Mas Royhan. Berat awal sampel yang mana berarti? Kalau dilihat dari prosedur ini. Ada yang bisa bantu jawab? Yang mana berat awal Yang sampelnya? X3 mungkin. Yang mana? Siapa yang jawab? Saya X3. Gak dengar, Dek. Suaranya gak lebih keras. X3. X3. X3 ini apakah benar-benar murni sampelnya atau ada lagi yang lain? Ada berat kurs porselennya. Iya, jadi X3 dikurangi dengan X2. X2 atau X1? Ya, X2 atau X1 kan sama-sama kosong. Ya, jadi saudara nanti bisa begini ya, Dek. Kalau misalkan selisih antara X1 dan X2 ini tidak lebih besar dari 0,25%, saudara bisa rata-rata. Jadi X1 plus X2 ketemu rata-ratanya misalnya delta X12 gitu ya. Jadi nanti X3 dikurangi rata-rata dari X2 min plus X1 dibagi 2. Rata-rata X2 dan X1 ya. Tapi kalau misalkan ternyata bedanya sangat jauh, X1-nya apa namanya? 19,0 kemudian X2-nya 18,0 gitu ya. Itu nanti saudara pilih yang X2 saja. Ya, demikian juga kalau untuk berat zatnya yang setelah pengeringan. Setelah pengeringan pakai yang mana? X4 atau X5. Dilihat saja apakah selisihnya lebih dari 0,25%. Kalau tidak, saudara boleh rata-rata. Tapi kalau selisihnya lebih dari 0,25%, saudara pilih salah yang ini, X5. Ya, pilih X5, baru saudara hitung berapa. Jadi kan nanti ketemu tahu berat sebelum dan berat sesudah pengeringan. Jadi tinggal dihitung seperti itu ya. Nah, tapi jangan lupa di laporan kan ada diskusi ya. Nanti tolong disebutkan alasan saudara hanya menggunakan data X5 atau misalkan hanya X2 atau X1 atau X4 atau di rata-rata itu disebutkan. Saya menggunakan berat apa namanya? Berat awal sampel berat kurs porselennya X1 plus X2 di rata-rata dikarenakan saudara sebutkan penjelasannya. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Ibu, saya mau izin konfirmasi lagi. Bagaimana? Siapa tadi yang ngomong? Saya, Tutunisha. Oh ya, gimana Mbak? Berarti tadi kalau semisal selisihnya itu lebih dari 0,25, yang digunakan itu X2 sama X5. Ya, X2 dan X5. Karena, oh ya, ini ada yang harus diperhatikan ya. Karena ini kan nanti
saya nggak tahu satu satu materi itu mungkin ada dua kelompok ya di masing-masing. Sudah dapat jadwalnya belum, Dek? Belum ada pembagiannya ya. Nah, jadi mungkin kan nanti itu saudara akan dapat kayak seperti baki gitu ya, tray itu nanti untuk meletakkan krus porselennya. Nah, masukkan ke dalam krus porselen kalau semuanya sudah siap. Kenapa? Karena kalau misalkan saudara satu orang siap masukkan ke dalam oven, satu orang siap masukkan ke dalam oven. Oven itu akan dibuka tutup ya. Nah, ketika dibuka itu suhunya dia akan turun. Kalau turunnya terlalu jauh dari 105 ke 80, 105 ke 90 itu naiknya akan susah. Jadi pastikan ketika saudara membuka apa namanya? Membuka oven itu semua sudah siap, tinggal masukkan babinya langsung ditutup. Kemudian terkait dengan penimbangan, usahakan penimbangan itu menggunakan neraca analitik yang sama untuk selama prosedur itu, begitu ya. Kenapa? Karena kita berusaha mengurangi, meminimalisasi error yang terjadi karena perbedaan timbangan, ya kan? Jadi jangan lupa ya, kemarin kan semester berapa ya? Yang saudara kimia dasar itu berapa? Semester 2 ya? Ya, semester 2 kimia dasar itu kan cek dulu apa namanya water pass-nya, balance-nya sudah pas di tengah atau tidak. Kalau belum dipaskan, karena kalau misalnya dia tidak pas di tengah maka akan ada error penimbangan ya. Jadi paskan dulu, baru saudara pakai. Itu. Setiap saudara selesai menimbang nih, misalkan kan sudah selesai nimbang kan dicatat berapa beratnya ya. Nah masukkan dulu, baru saudara minta ACC dosennya ya, jangan sampai tumpah sampelnya. Kalau sampel saudara tumpah, kita tidak akan memberikan sampel lagi. Kita berikan itu sampelnya lebih dari 1 gram, mungkin sekitar 2 gram ya, tapi jangan sampai tumpah. Biasanya itu ada yang tumpah, kemudian tutupnya tertukar, itu yang sering. Tutupnya tertukar sama temennya. Jadi hasilnya, kalau perlu ini ya dicatat ya, untuk antisipasi. Untuk X1 berat berat krus kosong, kemudian krus porselen, krus kosong plus tutup. Tujuannya apa? Tujuannya kalau nanti just in case, the worst case gitu ya, saudara tutupnya tertukar, saudara masih bisa menggunakan data yang hanya menggunakan cawannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya, Bu, ini kok beratnya selisihnya jauh sekali ya. Oh, mungkin ini tutupnya tertukar. Nah, bagaimana kalau tutupnya tertukar? Kalau saudara tidak punya berat krus porselen kosongnya sendiri, terus langsung sama tutupnya, itu susahnya nanti tidak tahu ini berapa sebenarnya nilai dari krusnya sendiri. Jadi tolong nanti diperhatikan, ditambahkan nilai itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Laporan langsung dikumpulkan hari itu juga. Kuantitatif itu semuanya dikumpulkan pada hari yang sama. Tidak ada beda hari. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, mungkin yang kedua ini Prof. Joko ya. Prof. Joko sudah masuk. Belum, ditunggu saja ya. Begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Bu Febri, are you still here? Bu Sudah Febri live tadi, masih ada di Bu sini? Febri. Sudah Masih ada live di tadi. Sudah live ya? Soalnya Prof Joko juga belum masuk ke breakout room. Oke, saya itu dulu aja ya di kelas ini. Kan materi berikutnya dari saya kan ya. Oke, jadi materi berikutnya dari saya adalah argentometri ya. Jadi sudah diberitahu Bu Febri bahwa kalian minggu depan semuanya akan asam basah semuanya. Kemudian minggu depannya lagi itu baru akan dibagi. Jadi ada yang dapat yodo, ada yang dapat argento, ada yang dapat grafi, ada yang dapat komplekso, tergantung kelompoknya. Jujur saya tidak tahu karena memang belum dibagi. Biasanya laporan yang akan membagi kalian akan dapat kelompok berapa. Ya. Jadi minggu pertama, jadi kalian lihat jadwalnya saja nanti minggu depan. Jadi minggu depannya lagi kalian dapat materi apa saya bisa kalian lihat di situ. Jadi untuk argentometri ya, dia sedikit berbeda dengan titrasi yang kalian sudah pernah lakukan, di mana titrasi asam basa adalah prinsipnya adalah kolorimetrik, sementara kalau argentometri prinsipnya adalah titrasi presipitasi. Artinya titrasinya ditandai endpointnya adalah terbentuknya endapan, karena presipitasi. Bahannya standar ya untuk titrasi semuanya sama, Buret, Baker, Mayer, Whippet, volume, corong, dan lain-lain. Sedangkan bahannya, titranya kalian akan dapat agenitrat, kemudian standarnya akan dapat NaCl, kemudian sampelnya adalah infus NaCl, kemudian beberapa indikator tergantung metodenya. Nanti saya akan berikan kuliah lebih jelas mengenai argentometri. Mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi, saya tidak hafal jadwalnya. Jadi prinsip reaksinya ya di argentometri itu ada tiga metode. Yang pertama adalah metode Moore, yang kedua adalah metode Fayand, yang ketiga adalah metode Volhard. Dalam praktikum ini kalian menggunakan dua metode dari tiga, yaitu metode Moore dan metode Fayand. Bedanya apa? Metode Moore kalian nanti akan terbentuk endapan merah bata, sedangkan di metode Fayand kalian akan terbentuk suspensi yang berwarna pink. Itu bedanya. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya supaya kalian lebih jelas ya. Jadi nanti untuk pembakuan, karena semua titrasi itu terdiri dari dua tahap. Yang pertama adalah pembakuan, yang kedua adalah penetapan kadar sampel. Untuk pembekuan kalian bisa gunakan metode Moore atau Fayand, untuk penetapan sampel sama. Tetapi metode yang digunakan dalam pembakuan dan penetapan kadar tidak boleh sama. Jadi salah satu Moore, salah satu Fayand. Mana yang Moore, mana yang Fayand terserah kalian. Bebas. Ini selama praktikum. Selama ujian, nah kalian boleh milih mana yang menurut kalian lebih gampang nanti. Moore atau Fayand. Tapi untuk praktikum, saya kenalkan kalian ke keduanya dulu mana yang lebih gampang. Jadi kalian sendiri yang memutuskan mana yang lebih gampang nanti. Ya. Jadi tahapan kerjanya, yang pertama kalian adalah membuat larutan baku NaCl ya. Caranya ya seperti biasa, ditimbang secara kuantitatif 600 miligram plus minus 10% di botol timbang ya. Jadi kalian sudah tahu caranya menimbangnya, diorientasi dulu, kemudian ditimbang dipotong timbang 600 miligram plus minus 10%. Jadi antara 540 sampai dengan 660. Kemudian kalian larutkan ke aquades, kemudian diaduk-aduk di beker gelas, kemudian secara kuantitatif ditransfer ke dalam labu ukur 100 mili. Kalian sudah pernah praktikum ini dulu tentang pembuatan larutan baku. Jadi kalian sudah tahu caranya gimana. Kemudian untuk pembakuan ya kalian gunakan cara Moore misalnya ya. Itu caranya kalian pipet larutan bakunya, kemudian kalian pindahkan ke Erlenmeyer, kalian 10 mili, pindahkan ke Erlenmeyer, kemudian tambahkan 1 mili indikator kalium bikromat. Kemudian kalian titrasi dengan agenitrat sampai endpoint. Kalian lakukan 2 kali ya, replicate, duplicate.
Kemudian penetapan kadar infusnya, kalau kalian gunakan cara Vian, kalian pipet 10 mili, kemudian kalian pindahkan ke Erlenmeyer, kemudian kalian tambahkan 4 tetes fluorosein, kemudian kalian tambahkan 4 mili amilum, kemudian kalian titrasi. Kalian replikasi 2 kali juga, hitung normalitas NaCl-nya. Ya, nanti endpointnya kalian menghitung berapa miligram per ml NaCl dalam infusnya. Ya, jadi ini metode Moore dulu. Ini ada beberapa perhatian ya. Jadi pertama, paskan bahwa kalium bikromatnya itu 1 mili, jangan lebih, jangan kurang. Ya, ambil dengan apa itu gelas ukur. Kemudian titrasi dilakukan dalam pH 6 sampai 10. Idealnya 7 sampai 10 tapi 6 itu juga nggak apa-apa. Kenapa? Kalau terlalu asam itu indikatornya itu nanti tidak peka. Jadi endpointnya itu nggak terbentuk-terbentuk. Kalau terlalu basah malah nggak ngendap biasanya. Maka ukur dengan indikator universal. Setelah kalian ngambil 10 mili itu ya, larutan NaCl standar, kemudian tambahi apa itu fluorosein, sebelum kalian titrasi, kalian ukur pH-nya berapa itu. Ya. Kemudian eh, kocok. Ketika dikocok ya, keadaan titrasi itu harus kuat pengocokannya. Kenapa? Kalau pengocokannya nggak kuat, nanti endapannya itu menggumpal-gumpal. Kalau endapannya menggumpal-gumpal itu nggak jelas warnanya. Dan endpointnya yang paling penting itu adalah endapan merah bata, bukan larutan merah bata. Karena apa? Larutannya itu akan merah bata dulu sebelum endapannya biasanya. Maka caranya ya kalian titrasi awal-awal nanti akan yang sebelah kiri itu kuning ya. Kalian tetes demi tetes, kuning, kuning, kuning gitu sampai pada suatu tahap dia nanti larutan kuningnya itu menjadi orange, orange muda gitu. Nah itu kalian intip itu, kalian lihat dasar dari Erlenmeyernya itu. Endapannya warnanya apa? Kalau endapannya masih putih, ya belum berarti. Artinya kalian bisa tambahkan 1 tetes, 2 tetes, atau 3 tetes sambil kalian amati. Biasanya 1 sampai 2 tetes itu endapannya udah merah bata dari endpoint yang larutannya warna merah, merah coklat, oranye gitu itu. Lihat endapannya ya, lihat bagian dasar Erlenmeyer endapannya. Kalau endapannya sudah berwarna merah bata, artinya sudah. Lah kalau kebablasan gimana? Kebanyakan netesnya yaitu yang kayak susu coklat yang sebelah kanan itu es coklat itu. Nggak ada gunanya itu wes dibuang itu sudah overshoot itu artinya kalau kayak gitu. Mending ulang dari awal kalian titrasi. Ya, jadi jangan sampai terbentuk yang seperti kanan susu coklat itu ya. Kalau metode Fayence sama saja ya titrasinya harus dikocok kuat karena titrasi presipitasi. Kemudian yang harus dilakukan ketika metode Fayence kalian hindari cahaya matahari langsung. Jadi jangan kerja dekat jendela yang terang-terang itu ya. Jangan, maksudnya nggak kesentrong cahaya matahari gitu loh maksudnya. Endpointnya adalah suspensi warna merah muda pucat gitu. Itu endpointnya. Jadi sebelum dititrasi itu jernih nanti, kuning jernih gitu. Kemudian kalau kalian titrasi itu nanti akan ada warnanya kayak susu gitu, susu putih gitu itu. Nah, ketika susu putihnya itu warnanya sudah menjadi pink sedikit ya, itu artinya titrasinya sudah selesai. Pink sedikit, pink muda kayak gitu itu. Artinya titrasinya selesai. Nah, kalau kalian bablaskan aja titrasinya, yaitu nanti jadi susu stroberi itu yang sebelah kanan itu. Itu sudah overshoot itu ya. Jadi jangan sampai kalian saya lihat di lab ya, jangan sampai ada susu coklat dan susu stroberi nanti di meja. Ya, itu sudah overshoot semua. Jadi semakin kalian overshoot, semakin besar kesalahannya. Karena apa? Penilaiannya adalah dihitung dari persen kesalahannya. Kalau dulu kan kalian apa analisis kualitatif kan kalian menebak-nebak itu loh kation anion atau menebak gugus fungsi yang mohon maaf yang kayak gitu itu mungkin kalian nilainya juga nggak bagus-bagus amat gitu maksud saya nilainya. Nah, ini adalah kesempatan kalian untuk memperbaiki nilai di kuantitatif karena kalian hanya perlu ketelitian saja, cari ketelitian. Faris, sorry, Dek Faris. Dek Oh, Faris. Aku nggih, Prof kok Joko. dilebokno siapa sih kelebokno nggone anu? Saya Baru masukkan nggih, Prof Joko. ya Nggih, sebentar Prof Joko, saya masukkan. anu ya, Iya, internasional ya. iya, iya, sebentar Prof Joko. Eh, Sebentar ya. Prof Joko sorry, tak sorry, sorry. masukkan record room dulu.
Sampun Prof Joko. Ya, oke. Nggih. Eh, Oke, saya lanjutkan ya. Nah, saya fair kepada kalian. Karena saya menuntut kalian untuk menguji dengan benar, saya ajari kalian cara ngitungnya. Ya, yang pertama kalian harus membuat larutan baku. Jadi kalian timbang itu larutan bakunya seperti itu. Ya, kemudian kalian timbangin NaCl kan 600 miligram toh kurang lebih. Jadi 540 sama dengan 660. Kalau kurang bagaimana Pak? Nimbang lagi. Ya, mending diulang saja. Kalau kurang dari 540, lebih baik lebih dari 600 daripada kurang dari 600. Kalau kurangnya 580 gitu nggak apa-apa. Tapi kalau 540, 530 gitu terlalu sedikit. Ya, kemudian kalian itu ya, kalian hitung normalitas NaCl ya, seperti biasa kalian sudah paham, sudah luar kepala ini cara ngitungnya. Kemudian kalian lakukan pembakuan. Misalnya kalian titrasi 1 kalian dapat 10,10 mili, titrasi 2 dapat 10,15 mili. Kalian hitung saja normalitasnya V1N1 sama dengan V2N2 ya, seperti yang biasanya itu. Kemudian normalitasnya yang kedua seperti itu ya, yang replikasi 2 dan di rata-rata nanti normalitasnya berapa. Antara replikasi 1 sama replikasi 2. Kalian dapatlah normalitas agen nitratnya untuk pembakuan. Nah, penetapan kadar, kalian menghitung normalitas sampel kalian. Karena kalian sudah tahu normalitas agen nitratnya ya sama saja rumusnya V1N1 sama dengan V2N2. Tapi yang dimasukkan V1-nya adalah volume NaCl-nya 10 mili. Kemudian normalitas NaCl-nya kalian nggak tahu berapa, normalitas agen nitratnya kalian tahu, volume agen nitratnya kalian tahu ya dari pembacaan buret. Kemudian kalian rata-rata. Nah, perhitungan kadar NaCl dalam infus nanti akan diberikan kesetaraan seperti ini ya. Kemudian ya kalian hitung seperti ini nanti. Ada hitungannya nanti. Akan saya tulis di papan tulis juga nanti. Jadi cara ngitungnya, nanti kalian baca saja slide-nya. Atau di buku juga ada sebenarnya. Kalau kalian sudah order ke Prof. Jarwo. Ya, nah ini yang penilaiannya. Saya fair ya, saya beritahukan penilaiannya. Kalau kesalahan kalian 0 sampai 2% dari harga benar, nilai kalian itu 100. Artinya kalau kalian teliti banget ya ngerjakannya, nilai persentase kalian 1 sampai 2% dapat 100. Misalnya harga benarnya 10 ya, misalnya harga benarnya 10 gitu. Artinya kalau kalian mendapatkan 10 gitu ya 100 saja. Tapi kalau kalian dapat 9,9 tetap 100. 9,8 100. Tapi kalau kalian dapat 9,7 itu sudah nggak 100 lagi. Seperti itu. Nah, kalau kalian nggak teliti sama sekali ya ngawur cara ngitungnya, kemudian dapat susu coklat, susu stroberi, dan yang lain-lain itu, nilai kalian itu 53. Jadi nggak ada nilai 0 ya untuk kuantitatif ya. Jadi meskipun kalian salahnya itu nemen ya, jadi kalian bikin bukan susu coklat lagi ya, tapi dark coklat gitu sampai hitam gitu warnanya, tetap nilai kalian tuh 53, jadi nggak 0 ya. Dan nilai akhirnya itu 60% pembakuan tambah 40% penetapan kadar. Jadi nilai pembakuannya itu lebih besar. Kesalahan pembakuan artinya kesalahan ketika kalian menghitung agen nitratnya itu. Misalnya, kalian kesalahan pembakuan 7%. Ya, berapa nilai 7% itu? Berarti kan 69 toh. Nggak usah panik dulu. Kalian masih punya penetapan kadar, tapi kesalahan penetapan kadar kalian teliti banget sehingga kesalahan penetapan kadar itu cuma 1,5%. Jadi nilainya segitu, 0,6 kali 69 tambah 0,4 kali 100, hasilnya adalah 81,4. Jadi bukan 69 ya nilainya ya, tapi 81,4, masih bagus. Perlu diperhatikan ya, bahwa ini kuantitatif ini adalah upaya kalian untuk memperbaiki nilai di praktikum kimia analisis. Biasanya sih bagus-bagus A semua biasanya untuk yang apa kuantitatif ini. Jadi kalau misalnya nilai akhir kalian jelek, tuh kemungkinan besar kuantitatifnya juga jelek, kualitatifnya juga jelek. Karena saya pernah ada mahasiswa tahun kemarin ya kualitatifnya jelek, dapat 20 semua, 20, 20, 0. Kemudian kuantitatifnya dapat 100 terus, nilainya masih A. Nah, ini perhatian, titran dan sampel ini nggak akan direfill sama seperti zat X kemarin ya. Itu sudah lebih dari cukup untuk 6 kali titrasi bahkan, saya sudah nyoba.
Jadi kalau 4 kali titrasi aja masih cukup lah. Kemudian kalian cek kebocoran buret sebelum mengisi titran. Jadi begitu kalian dapat buret ya, satu orang ini dapat satu, kalian isi dengan air dulu buretnya, pas dicuci itu loh ya. Kalian cuci dengan air, kalian isi air kran itu buretnya. Terus kalian cek, kalau kalian tutup full buret itu bocor nggak buretnya itu, apa, kerannya itu. Karena apa? Kalau bocor, titran kalian itu ya habis duluan gara-gara bocor, bukan gara-gara apa, dipakai titrasi. Kemudian hati-hati nanti saat menuangkan titran ke dalam buret ya. Kalau misalnya corongnya itu terlalu besar, kan kan tahu toh cara ngisi buret itu seperti apa. Kalau corongnya terlalu besar, kan tumpah semua itu isinya itu. Makanya nanti diperhatikan ya demo cara mengisi buret yang benar. Kemudian yang paling penting ya hitunglah dengan teliti cara ngitungnya. Kalau kalian salah meletakkan nol aja, kesalahan kalian nanti persen kesalahan kalian adalah 1000% ya. Kalian salah meletakkan nol aja ke majuun atau kemunduran, 10 kali lipat artinya kesalahan kalian. Meskipun angka kalian benar tapi salah meletakkan nol kesalahannya adalah 1000%. Ya 50 otomatis nih, 53. Kemudian ya yang terakhir ini saya pesan-pesan ya karena kalian menggunakan titran agen nitrat ya, maka hati-hati jangan sampai kena tangan, jangan sampai kena jas lab ya. Nanti saya bisa lihat ya yang jorok siapa titrasinya dari warna jas lab kalian minggu depannya ya. Jadi kalau jas lab kalian coklat-coklat minggu depannya, artinya kalian jorok dengan agen nitrat. Dan ada satu cara, hanya ada satu cara, dua cara bahkan untuk menghilangkan warna coklat agenita di jas lab kalian ya. Cara pertama adalah jas labnya kalian lem biru ya, lempar beli baru. Kemudian cara kedua jas labnya kalian bakar, sudah itu caranya. Nggak ada cara lain. Kalian gunakan Baiklin juga nggak akan hilang itu coklat-coklatnya. Ya, jadi saya pengen lihat kalian sejorok apa kalian praktikum dengan ini di minggu depannya setelah kalian argentometri. Kalau jas lab kalian totol-totol coklat, ada tumpahan-tumpahan, nah artinya kalian jorok. Jangan sampai kena tangan juga ya, susah itu 2 minggu baru hilang. Kalau kena tangan agen nitrat. Jadi kalau sudah ada tumpahan agen nitrat dan lain-lain segera di wipe dengan tisu. Kalau ada tumpah dan yang lain-lain. Ya, itu. Oke, ada yang tanya? Argentometri? Jadi minggu depan kalian asam basah semuanya ingat ya praktikumnya sudah sendiri-sendiri. Meskipun kalian grafimetri ya dengan Bu Febri tadi, tetap sendiri-sendiri. Jadi tidak ada ceritanya lagi kelompokan, sudah kimia analisis sendiri-sendiri. Jadi nilainya ya ditanggung sendiri-sendiri. Jadi semua harus bisa melakukan titrasi tanpa terkecuali. Nah, menentukan endpointnya nanti, cara menentukan endpoint titrasi, kalian bawa dosennya maju ya. Kalian bawa dosennya, tidak usah difoto, dosennya aja suruh ke tempat kalian. Kalian baca terus minta ACC dosen saat itu untuk membaca buret. Kalau di foto itu malah kadang salah paralak. Jadi dosennya aja diajak ke situ. Dosennya kalian ajak untuk ke tempat kalian, kalian baca buretnya misalnya, Pak ini buretnya pembacaan 10,20 mili gitu. ACC. Betul nggak? Kita datang ke sana, kita cek kalau betul, kita ACC. Kalau salah, kita suruh baca lagi. Kalau kalian foto, takutnya biasanya kesalahan paralak. Kalau kalian foto. Karena susah untuk moto tegak lurus dengan bulat itu. Oke, ada yang tanya? Cukup jelas? Saya kira cukup jelas. Nanti saya cek lagi ya ketika kalian itu minggu depan jadi siapa yang kebagian argentometri. Enggak, minggu depan belum ada. Minggu depannya lagi. Setelah ini sebentar siapa ya yang memberikan responsi ya? Setelah ini tuh harusnya Prof Joko, tapi Prof Joko itu masih barusan datang di mana itu di kelas inter.
Saya lanjutkan sedikit mengenai asam basa ya. Karena Bu Rista kan nggak bisa hadir. Bu Rista kebetulan berhalangan. Bu Rista nggak bisa hadir, jadi saya sedikit tentang asam basa. Kalian sudah paham ya ini asam basa, ini sudah paham luar kepala kalian asam basa ini. Jadi kalian sudah pernah praktikum ini dulu waktu kimia dasar seharusnya kalian sudah bisa. Jadi saya share aja. Oke, masih ingat dulu waktu asam basa ngapain kalian? Kalian melakukan titrasi apa? Mbak Rizka Aprilia, ngapain kalian dulu waktu asam basa? Apa yang kalian titrasi dulu waktu kimia dasar? Apa Mbak? Sudah lupa? Mbak Shen di Shen, masih ingat apa dulu yang kalian titrasi asam basa? NaCl mungkin, Pak. Mosok, sudah lupa ya? Oke, Iya. asam basa kalian dulu itu kalian titrasi asam oksalat dulu waktu kimia dasar itu, ya. Jadi nanti ketika kalian titrasi asam basa, kalian dulu titrasi asam oksalat dengan NaOH waktu asam basa itu. Nah, ketika kalian nanti titrasi asam basa yang di kimia analisis, kalian lakukan dua tahap. Yang pertama adalah pembakuan dan yang kedua adalah penetapan kadar. Nah, pembakuannya adalah, ini saya skip ya, karena ini kalian sudah tahu teorinya. Kalian baca saja nanti. Jadi pembakuannya itu kalian melakukan, Bu Rista lengkap sekali slide-nya ya. Jadi pembakuannya itu kalian lakukan pembakuan NaOH dengan asam oksalat. Kali ini NaOH-nya, konsentrasi NaOH-nya tidak diberitahu berapa. Yang kalian tahu adalah konsentrasi asam oksalat dari mana? Dari penimbangan. Nanti penimbangannya kan dihitung ya. Jadi berat asam oksalat dibagi mR asam oksalat dikalikan 1000 per volume larutan asam oksalat. Kalikan valensi, valensinya 2. Banyak sekali saya masih ingat waktu kalian ujian OSCE kimia dasar waktu pembuat apa titrasi, saya ingat sekali bahwa kalian salah menghitung asam oksalat, kalian lupa bahwa valensi asam oksalat adalah 2. Makanya kalian lupa dikalikan dengan valensi. Cara ngitungnya jangan lupa kalikan valensi ya kalikan 2. Nanti kalian dapat nanti normalitas asam oksalat. Sorry, iya normalitas asam oksalat. Nah, normalitas asam oksalat itu kalian gunakan untuk menghitung normalitas NaOH dengan V1N1 sama dengan V2N2. Jadi V asam oksalat adalah 10 mili ya yang kalian tuangkan di Erlenmeyer itu, kemudian dikalikan normalitas asam oksalat, saya nggak tahu berapa nanti setelah perhitungan, sama dengan VNaOH itu kalian baca di buret, dan NNaOH itu yang harus kalian cari berapa. Dapatlah NNaOH di situ. Nah, nanti sampelnya sampel kalian adalah asam astat. Untuk penetapan kadar sampel karena kalian sudah tahu kadar sampelnya, kadar titrannya NaOH, maka yang harus kalian hitung adalah kadar asam astatnya. Caranya sama V1N1 ya, VNaOH sudah tahu nanti dapat di buret. Kemudian NNaOH kalian dapat NNaOH-nya berapa sudah tahu. Sama dengan volume asam oksalat, volume asam astat. Volume asam astatnya adalah 10 mili ya yang kalian masukkan di situ dikalikan normalitas asam astat. Normalitasnya berapa kalian sudah tahu. Kalian nanti tahu dari perhitungan. Ya, ini caranya sama seperti yang tadi kalian timbang dulu ya sekitar 600 miligram sampai 650 miligram asam oksalat. Timbang kemudian ya pakai botol timbangnya timbang seperti biasa dulu cara penimbangan. Kalian ingat-ingat lagi ya.
kemudian masukkan ke dalam beker, dilarutkan, kemudian transfer secara kuantitatif ke dalam labu ukur, kemudian kalian add-kan. Kemudian tambahkan aquades ya, kemudian itu tutup labu ukur. Ini cara membuat larutan baku. Kalian sudah tahu ini, sudah paham caranya. Nanti setiap titrasi kalian buat larutan baku ya seperti ini nanti caranya. Ya, kalian baca ya nanti ya. Seperti ini caranya. Kemudian menentukan normalitas larutan baku asam oksalatnya ya, itu ada caranya di situ. Kemudian caranya kemudian kalian titrasi seperti itu ya, jangan lupa. Kamu pipet asam oksalatnya 10 mili, kalian pindahkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian tambahkan 1-2 tetes indikator PP, dan kalian lakukan titrasi dengan NaOH. Kalian hentikan titrasi setelah terbentuk warna merah muda yang pink muda ya, jangan pink yang kayak es strop itu ya, jangan pink seperti itu ya, pink muda warna endpointnya. Jadi tahu mudanya dari mana ya? Lihat saja, kali aja background putih untuk titrasi. Jadi kalian ambil selembar kertas ya, kalian taruh di bawah untuk alas kalian titrasi itu supaya kalian bisa tahu warnanya itu pink muda. Bukan pink kayak es strop rodamin yang di pinggir jalan itu ya, bukan. Lebih muda dari itu. Dan pinknya itu stabil, artinya setelah kalian kocok-kocok dia tetap akan pink. Nggak akan berubah jadi jernih lagi. Nah, setelah itu kalian hitung NaOH. Kemudian kedua, kalian mengambil sampel ya. Kemudian kalian titrasi sampelnya, caranya sama, sampel masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 2-3 tetes phenolphthalein, kemudian kalian titrasi dengan NaOH. Sama endpointnya adalah warna pink. Ya. Kemudian ini kalian sudah saya ajari dulu ya ketika praktikum cara membaca meniskus buret, harusnya kalian sudah hafal luar kepala ini cara membaca buret ini. Jadi saya nggak mau lihat kalau ada yang masih salah baca buret ya, harusnya sudah hafal luar kepala. Atau jangan-jangan karena luar kepala saking di luarnya sampai kejauhan jadi lupa. Kemungkinan besar sih yang kedua itu. Ya, ini membaca meniskus buret. Nah, laporannya jangan lupa ya, laporannya itu seperti kimia dasar untuk analisis kuantitatif ya. Jadi kalian tulis tangan seperti biasa laporan itu pendahuluan, tujuan, saya nggak hafal ya seperti apa ya, pokoknya seperti laporan kimia dasar itulah. Nanti dikarikan perhitungan, dasar teori, kemudian perhitungan, penimbangan, dan lain-lain ya, beri space. Kemudian terakhir adalah pembahasan dan sedikit pembahasan saja dan kesimpulan. Nah, kesimpulannya untuk asam basa karena laporkan 3, jadi normalitas asam oksalat, normalitas NaOH, dan normalitas asam astat ya. Kemudian untuk argentometri tadi kalian laporkan juga 3. Jadi normalitas apa mau? Normalitas NaCl standar, normalitas agenitrat, dan persentase dari NaCl dalam infus yang kalian laporkan kalau argentometri. Kalau asam basa kalian laporkan normalitasnya. Tapi kalau argentometri yang terakhir bukan normalitasnya, tapi B per V-nya. Ya ini yang kalian laporkan untuk asam basa. Bu Rista sudah memberikan video ya untuk kalian titrasi asam basa. Saya sudah berikan ke Enrico. PJ kalian Enrico kan ya? Bukan. Enrico. Iya, Bapak. Sudah saya kirimkan ke grup kelas. Oh ya sudah, ya wes. Kalian lihat itu video YouTube itu ya supaya kalian tahu cara titrasinya. Oke, itu untuk asam basa. Sambil kalian nunggu Prof Joko di sini ya. Prof Joko masih di itu, di mana? Di kelas inter. Sebentar lagi Prof Joko ke sini. Oh ya, buku untuk kelas AI sudah ada Enrico, sudah di arrange. Tanyai Prof Jarwo terus. Iya, ini masih saya data dulu, Pak. Ya wes, Terus soalnya untuk uangnya masih saya TF dulu. gak penak aku di takoni Prof Jarwo terus. Terus yang kemarin Mbak Putu Iya. saya siapa ya? Kok kelas apa ya? Kelas A atau kelas B ya? Kok gak dibalik no?
Kelas B apa ya? Bikin ekspresi kayak waktu itu. Iya, nanti saya suruh kembalikan Iya, tolong bukunya. tolong kembalikan ya. Pokoknya Iya, Pak. mau Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pak Faris sudah? Pak Faris sudah ini ya? Baik. Ini saya lanjut untuk berikutnya ya. Ya, sudah bisa dilihat ini. Sudah bisa ya, dilihat ya. Dimas. Sudah, Pak. Sampai deh. Ya. Jadi hari ini saya akan memberikan responsi praktikum tentang eudometri. Ya, eudometri ini adalah salah satu reaksi redoks ya. Jadi eudometri ini adalah salah satu bentuk reaksi redoks. Jadi mungkin kamu mana kok nggak ada eudometri, yang ada redoks ya itu redoks itu ya. Bentar. Ya. Oke. Jadi eudometri adalah salah satu bentuk reaksi redoks, yaitu reaksi yang melibatkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi ya. Makanya reaksinya sekaligus disebut sebagai reaksi redoks. Coba perhatikan di sini tugas kalian ya, tugas 4 yaitu titrasi eudometri. Tugasnya adalah menentukan kadar vitamin C dengan metode eudometri. Indikatornya larutan amilum 1%. Ya, prinsip reaksinya adalah iodat bereaksi dengan Y-, ya, dan dia dalam suasana asam, makanya nanti akan ditambahkan HCl, ya. Dan kalau kalian kelupaan HCl-nya, maka tidak akan dihasilkan Y2, ya. Loh, Prof, saya kok nggak bisa seperti teman-teman, kok nggak bisa biru seperti teman-teman itu, misalnya ya. Oh, kamu berarti ada yang lupa, misalnya HCl-nya lupa atau yodidanya lupa, ya, maka tidak bisa akan menghasilkan Y2, ya. Iodat ini dia akan tereduksi, ya, menjadi Y2, kemudian nanti Y2-nya ini akan mengoksidasi vitamin C. Jadi vitamin C-nya akan teroksidasi. Nah, ini kemudian Y2-nya akan tereduksi lagi, Y-nya akan tereduksi. Nah, kemudian nanti Y2 dengan Y- ini akan bereaksi membentuk Y3-min. Y3-min dengan amilum akan membentuk suatu kompleks, ya, suatu senyawa kompleks, yaitu amilosa iodin kompleks, ya. Jadi amilosa dan amilosa iodin kompleks ini berwarna biru dan ikatannya amilum iodin ini ikatannya sangat kuat, ya. Oleh karena itu maka pemberian amilum itu sebaiknya tidak mulai dari awal, tapi di akhir, ya. Mau titik akhir titrasi, begitu keluar warna coklat gitu ya, bolak-balik keluar warna coklat, maka kamu berikan yodium, ya. Artinya sudah kamu berikan amilum, ya. Itu artinya sudah mendekati titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasinya ditandai dengan warna biru yang stabil, ya. Warna birunya itu bukan hanya ini biru muda, ini biru sudah, ini Prof, sudah biru misalnya, ya. Nggak perlu begitu. Pokoknya kamu melihat biru, ya, dan tidak bisa hilang, ya, itu berarti sudah titik akhir titrasi, ya. Jadi kalau kamu melihat warna biru kemudian tidak bisa hilang, ya, itu berarti sudah titik akhir titrasi, ya. Birunya yang bagaimana?
biru tua, pokoknya biru itu sangat tergantung pada konsentrasinya ya, konsentrasi amilonya yang kamu gunakan. Nah, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit ya, nah, makanya dianukan. Nah, ini kamu kelebihan titran 3 tetes dengan 1 ml itu birunya sama. Ya, jadi nggak seperti mungkin asam basa atau ya, oh kamu kebanyakan ini, misalnya ya, oh terlalu banyak ini, ya, kebanyakan mungkin kebablasan ya. Nah, kalau untuk iodometri, kamu kebablasan atau tidak kebablasan itu nggak tahu. Jadi misalnya kamu tanya ke dosennya, Prof, ini sudah kebablasan ya banyak. Kita nggak tahu itu baru pertama kali atau sudah kebablas jauh, kita nggak tahu ya, karena warna birunya sama. Ya, warna birunya sama. Jadi pokoknya kamu terlihat warna biru yang tidak hilang, itulah titik akhir titrasinya. Ya, dikatakan ya, warna biru yang tidak hilang. Pembuatan larutan baku ini prosedurnya pembuatan larutan baku, tetapi kamu nanti nggak perlu membuat, sudah disediakan. Kamu nanti tinggal mencatat saja berapa kadarnya kaiodat yang diberikan kepada kamu. Dan kaiodat yang diberikan kepada kamu ini jumlahnya terbatas dan sudah dihitung oleh Pak Kusairi, itu sudah dihitung bahwa kaiodatnya itu cukup untuk titrasi ini, titrasi 3 kali, ya, dan ada bilasnya, ya, seperti itu. Jadi volumenya sudah dihitung cukup, makanya kalau kamu membilas jangan sampai terlalu banyak. Membilas cukup 1 ml aja, gunakan 1 ml. Buret nanti, buret tidak perlu kering, ya, buretnya tidak perlu kering. Basah boleh, Prof, basah boleh, silahkan, ya. Nah, nanti itu kamu bilas dengan kaiodat, ya, kamu bilas dengan kaiodat, sebagian dikeluarkan dari atas, sebagian dikeluarkan dari bawah, gitu ya. Nah, sehingga semuanya terkena oleh kaiodat, gitu. Ya. Nah, cara penetapan kadar vitamin C ditimbang seksama 500 mg sampel. Ya, 500 mg sampel ini menimbangnya 2 kali. Loh, kok bisa 2 kali, Bro? Iya. Di dalam penimbangan analitik itu kamu tidak boleh menimbang 1 kali. Nimbangnya harus 2 kali. Kenapa, Bro? Yang pertama adalah timbangan orientasi. Untuk apa? Timbangan orientasi itu untuk memperkirakan berat yang kamu timbang ini. Jadi pada timbangan orientasi, ini timbangan orientasi, nah ini timbangan orientasi, kamu nimbang di sini sekitar 500 mg, tapi plus minus 10%. Ya. Jadi apakah perlu pas 500? Nggak perlu. Bahkan kalau saya, bahkan mungkin lebih baik 500 lebih. Jadi kalau plus minus 10% ini, plus minus 10%, berarti kamu boleh menimbang 450 sampai dengan 550 mg. Di luar itu tidak boleh. Ya. Kalau misalnya nanti ini timbangannya ternyata, Prof, hanya 425, bagaimana, Prof? Ya nggak bisa dipakai, kamu harus nimbang lagi. Ya. Nah itu ya, sampelnya dibuang, ya, vitamin C-nya dibuang, kemudian kamu harus nimbang lagi. Ya. Nah, dan zat yang diberikan kepada kamu juga terbatas loh ya. Zat yang diberikan kepada kamu, ya. Makanya kalau salah begitu, ya nanti nggak bisa 3 kali kamu, ya, 2 kali sudah habis. Prof, gimana 2 kali bagaimana, Prof? Ya sudah, kalau sudah habis ya sudah, ya, nggak boleh minta lagi, ya, seperti itu. Jadi perhatikan benar-benar cara menimbangnya. Kalau bisa kamu menimbangnya itu lebih dari 500. Soalnya misalnya 530, 520 kan boleh ya. Nah, nanti ada yang misalnya ada sisa-sisanya itu yang menempel di dinding-dinding botol timbang itu, nanti ya biarkan aja, jangan diketok-ketok ya. Nah, nanti itu ditimbang lagi ya, kamu dapatkan kadar timbangan vitamin C sekitar 500 mg. Gitu ya. Nah, terus dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 300 ya. Jadi nanti pertama kali kamu nimbangnya itu kan gini di sini ya. Nah, misalnya nimbangnya 540 misalnya di sini kan boleh ya.
menimbangnya di sini ini kamu menggunakan kertas perkamen, ya. Dan itu boleh kamu tambahi, boleh kamu kurangi. Oh, kebanyakan Prof, 570 tuh Prof, ternyata kamu kurangi, ya. Oh, terlalu sedikit Prof, kamu tambahi, ya. Jadi pada timbangan orientasi ini boleh ditambahi, boleh dikurangi. Dan angkanya ini, angka di sini hanya menunjukkan perkiraan saja dan tidak perlu dicatat. Ya, ingat loh ya. Orientation balance tidak perlu dicatat. Ini nanti ada saja yang mencatat. Loh, untuk apa kamu catat? Nah, nggak bisa jawab toh. Ya, tidak perlu dicatat ini di sini. Ya. Nah, dan ini bisa ditambah dikurangi. Kalau sudah fix ya, oh misalnya 540, oh sudah 540 Prof. Ya sudah, kamu masukkan yang dari kertas perkamen itu, kamu masukkan ke dalam botol timbang, ditutup, kemudian bawa ke timbangan analitik ini, bawa ini, ya timbangan analitik ini. Timbangan analitik itu 4 angka di belakang koma. Kalau analytical balance tadi, apa? Orientation balance tadi 3 angka di belakang koma. Ini 4 angka, ya. Sudah itu sebelumnya bagaimana caranya untuk menimbang di analytical balance ini? Bersihkan sebelum digunakan. Kemudian di sini ada water pass-nya, di sini belakang ini ada water pass-nya. Coba diatur, ya. Biasakan begitu. Nanti kalau UKAI kamu nggak mengatur apa namanya, nggak mengatur water pass-nya, bisa-bisa 0 nilaimu, ya. Nah, karena itu sangat krusial, sangat penting, ya, mengatur water pass itu, ya. Kalau kamu lupa nggak mengatur water pass-nya itu, maka nilaimu bisa 0, ya. Kemudian sebelum menimbang angka dinolkan, di sini ada tara, ada tulisannya tara, ya. Tara, ya. Itu ditekan, nanti ini akan 0 semua. Ya, jadi pada waktu ini kosong, pada waktu timbangan ini kosong, itu kamu tara 0 semua, 0. Ya. Terus nanti gunakan botol timbangnya dimasukkan di sini, kemudian ditimbang. Pada saat penimbangan yang pertama kali, botol timbang sudah tidak boleh dipegang dengan tangan. Kalau misalnya dari orientation balan itu kemudian ke sini masih boleh dipegang dengan tangan. Tapi begitu dimasukkan di sini yang pertama kali, maka sudah tidak boleh lagi dipegang dengan tangan. Nah, kalau begitu dipegang apa? Dengan apa, Prof? Dengan tisu. Kamu siapkan 2 helai tisu. Loh, kok 2 helai, Prof? Nah, 1 untuk megang botolnya, 1 untuk megang tutupnya. Nah, gitu ya. Botol dan tutup harus dipegang dengan tisu, tidak boleh dipegang dengan tangan. Ya. Pada analytical balance ini, ya, pada timbangan analitik ini sudah tidak dapat ditambah atau dikurangi lagi. Ya. Tidak boleh mengurangi atau menambah. Oh, kurang banyak, Prof. Saya tambahkan di sini. Nah, nggak boleh ini. Timbangan ini tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Yang boleh ditambahi atau dikurangi adalah orientation balance, ya. Mengapa itulah sebabnya mengapa kok ada 2 kali penimbangan, ya. Nah, kemudian kalau sudah fix, ya, ada angkanya di sini. Nah, angkanya itu difoto, ya, dicatat dan difoto, foto aja sama dengan catatan, ya. Nah, gitu ya. Penimbangan plus minus 10% dari yang akan ditimbang, benar, ya. Plus minus 10% itu berarti tadi sudah saya sampaikan antara 450 sampai dengan 500 mg, ya. Botol timbang tidak diboleh. Nah, kamu ke sini ini kan membawa botol, satunya membawa botol, satunya lagi membawa Erlenmeyer. Loh, kenapa Prof Erlenmeyer kok dibawa ke sini? Nanti begitu kamu sudah nimbang yang pertama kali, itu kamu tuang langsung ke Erlenmeyer-nya. Ya, jangan dituang ke yang lain-lain loh, ya. Langsung dituang ke Erlenmeyer. Ya. Seperti itu. Sehingga tidak ada yang hilang, ya. Kalau kamu tuang kemana-mana, ya, nanti ada yang hilang. Ini maka akan terjadi kesalahan, ya, gitu ya. Baik, ya. Saya lanjutkan lagi. Setelah diberi Erlenmeyer, ya, siapkan ini dulu 25 ml Aquades, setengah mililiter setengah mililiter KI, ya. Jadi kamu nanti punya 3 gelas ukur yang 10 mili, ya.
satu untuk KI, satu untuk amilem, satu untuk HCl, ya, dan satu gelas ukur untuk 100 mili, ya, untuk Aquades 25 mili. Jadi 25 mili ini pakai Aquades, ya, tidak perlu terlalu tepat, boleh 25,5, boleh 26, ya, nah itu kan gitu ya, atau 24,5, ya, boleh silakan, ya. Nah, tidak perlu terlalu tepat. Ya, siapkan dulu semua. Buretnya sudah kamu adkan, kamu bersihkan buretnya, kamu adkan. Ya. Kalau sudah dibersihkan, sudah diadkan, sudah siap semua, barulah vitamin C tadi tambahkan Aquades, tambahkan KI, tambahkan HCl, amilumnya terakhir. Gitu ya. Dititrasi dulu sampai keluar warna coklat-coklatnya itu bolak-balik keluar. Ya. Maka kalau warna coklatnya sudah berkali-kali keluar, maka kamu tambahkan larutan amilum 0,5%, ya. Nah, nanti akan ganti, bukan coklat sekarang nanti yang keluar tuh biru, tapi begitu dikocok hilang, biru dikocok hilang, gitu ya. Nah, sampai kapan, Bro? Sampai biru dikocok nggak hilang, ya. Itu berarti kamu sudah end point titrasi, ya. Kemudian dibaca berapa iodat yang dibutuhkan, ya. Kemudian kamu hitung kadar vitamin C-nya, ya. Kadar vitamin C-nya itu pokoknya 1 ml kaiodat 0,1 N setara dengan 8,806 mg vitamin C, ya. Loh, kaiodatnya tidak 0,1 N, Bro. Kaiodatnya itu 0,1345 misalnya, ya, gitu ya, N. Ya, nanti kita konversi 0,1 per 0, ini kalikan dengan 8,806, gitu ya. Nah, ya. Oke. Jadi kamu konversikan, ya. Terus, nah ini bukan 1 ml, Bro. Ini 9 ml misalnya. 9 per 1 kali, gitu ya. Nanti kalau misalnya kaiodatnya berapa, ya per 0,1 kali, ya. Gitu. Nah, nanti kamu dapatkan miligramnya asam askorbat. Nah, miligramnya asam askorbat itu dibagi dengan penimbangan sampelmu tadi berapa, ya, dikalikan dengan 100%, akan kamu dapatkan kadar. Nah, karena replikasinya 3 kali, maka kamu akan dapatkan 3 kadar. Apakah kadar ini langsung di rata-rata, Bro? Boleh kamu rata-rata, boleh ada yang tidak kamu ikutkan dalam rata-rata, karena kamu lihat bahwa ini adalah outlier, ya. Ini adalah data di luar sampelmu itu, ya. Maka seperti begitu. Jadi boleh tidak digunakan. Nah, hanya menggunakan 2 saja juga boleh, ya. Silakan. Nah, kemudian kadarnya itu kamu nyatakan dalam persen bobot per bobot, ya. Urusannya bobot per bobot. Dan dari 3 kadar tadi yang kamu mau replikasi 3 kali, itu hanya 1 kadar yang kamu laporkan, ya. Nggak boleh 3-3-nya, Bro. Nggak. Hitung saja 3-3-nya itu, tapi yang kamu laporkan 1, yang kamu putuskan itu 1, ya. Nah, boleh pakai plus minus, Bro. Boleh, silakan, ya. Pakai plus minus, ya. Jadi sekian plus minus SD misalnya, standar deviasinya. Boleh, silakan, ya. Tuh. Terus ini tadi, ya. Nah, perhitungan timbangan tadi adalah berat zatnya bagaimana? Berat zat itu ada berat zat plus wadah, misalnya X, kemudian ada berat wadah saja Y, maka berat zatnya itu adalah X dikurangi dengan Y, ya. Kamu kurangi. Ya. Nah, nanti posisinya seperti ini. Ini ada buret, ya. Ini buret ini diisi dengan kalium iodat, ya. Jangan lupa dibilas dulu dengan kalium iodat. Sudah itu diisi penuh. Diisi penuh, kemudian kamu tampung lagi di sini. Itu kamu keluarkan iodatnya dengan keras, ya. Sehingga nanti di sini ini akan terisi penuh. Jangan sampai di sini kosong, ya, atau ada gelembungnya, ya. Tidak bisa, ya. Kosong atau ada gelembungnya maka tidak bisa dilanjutkan. Jadi buka dulu sampai grojok yang kuat, paling kuat, ya. Digojok, ya, nanti akan diisi. Nah, nanti ini kalau berkurang ditambahi lagi, ya. Jadi sebelum dinolkan nanti dibersihkan, ya, atasnya itu, ya.
dengan tisu atau apa namanya, plasarin ya. Nah, terus kamu tambahkan, kalau sudah siap semua, baru kamu tambahkan di sini vitamin C-nya, kemudian Aquades-nya, kemudian KI-nya, kemudian HCl-nya kamu tambahkan sini ya. Duh, Prof, enak Prof kalau HCl 1 ml. Nah, kalau KI itu kan setengah mililiter. Ya. Setengah mililiter itu nggak ada di apa, gelas ukur itu nggak ada. Awal itu 1 mililiter. Ya. Bagaimana caranya kamu mengambil setengah mililiter? Ya, kamu masukkan di sini, kamu tambahi terus sampai 2. Setelah 2 itu kamu pindahkan ke Erlenmeyermu itu sampai di sini tinggal 1,5. Nah, maka yang kamu masukkan adalah setengah mililiter, gitu ya. Nah, terus amilumnya ini disediakan aja, tapi tidak dimasukkan di sini, tidak dimasukkan di Erlenmeyer, ya. Amilumnya nanti saja terakhir, ya. Ini dititrasi dulu, titrasi sampai mendekati titik akhir titrasi, ya, sampai keluar warna kuning itu berkali-kali, ya. Nah, kalau sudah seperti begitu, ya, kamu tambahkan amilum, maka dia akan berubah menjadi apa namanya, terikat, ya, dan dia akan menjadi berwarna biru, ya. Pada saat belum endpoint, ya, maka warna biru itu bisa hilang. Tetapi pada saat endpoint, warna biru itu tidak bisa lagi hilang. Ya, ini persiapannya, ya. Ini ada HCl, HCl, ya, kemudian ada Aquades, masukkan semua di sini. Setelah ininya masuk, ya, masukkan semua ini. Nah, ini nanti saja yang apa? Yang amilumnya itu nanti saja, ya, karena ikatannya kuat, ya. Nah, Erlenmeyer itu tidak perlu kering, ya, dibilas dengan Aquades saja, ya, tidak perlu dibilas dengan kayodat loh, ya. Malah keliru nanti, ya. Erlenmeyer boleh dibilas dengan Aquades, ya, tidak perlu kering, dan jangan meletakkan terbalik seperti ini, ya. Nah, ada yang ya, sehingga kemudian bulatnya bagaimana, Prof? Bulatnya itu dibilas dengan kayodat, ya, tidak kering. Bagian buangan dari ini setelah diambil 1 mililiter kayodat, gas, ya. Nah, jadi tidak perlu kering, tapi dibilas dengan kayodat. Ambil 1 mililiter, masukkan sini, sebagian keluar di sebelah atasnya ini, sebagian keluar dari sebelah bawahnya, ya. Ya, artinya merata, ya, dibeginikan, ya, dibeginikan. Nah, ini, ya. Kemudian catatan yang perlu diperhatikan adalah vitamin C dalam larutan air mudah terurai. Oleh karena itu perlu terlebih dahulu dilakukan titrasi, titren yang akan digunakan dan reaksi-reaksi yang diperlukan, ya. Hati-hati, karena vitamin C ini mudah larut dan dia merupakan antioksidan juga. Ya. Setelah vitamin C dilarutkan, segera tambahkan reaksi-reaksinya dan segera dititrasi, ya. Segera dititrasi. Mengingatkan ikatan antara iodida amilum kompleks, ya, yang berwarna biru. Nah, maka saat dekat endpoint larutan titrasi dalam Erlenmeyer perlu digoyang kuat, ya. Jadi pada awalnya sebelum diberi amilum itu goyangnya pelan-pelan, ya. Tapi kalau setelah diberi amilum maka goyangnya harus kuat, ya. Karena kalau nggak begitu nggak lepas itu antara amilose dengan iodinnya, ya. Jauhkan larutan vitamin C dari api atau panas agar tidak cepat berurai, ya. Jadi inilah mungkin yang perlu kalian perhatikan di dalam melakukan reaksi iodometri atau reaksi redox pada penelitian ini, ya. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Yang ditanyakan? Ya, jelas semua, ya, mulai dari penimbangan, kemudian buret, ya, persiapan buret, persiapan pipet volumenya, ya. Jadi yang kamu garis bawahi adalah pemberian amilum
agak akhir ya, jadi jangan awal-awal sudah diberi amilum, jangan ya. Yang lain awal ya, tapi yang amilum gitu. Cukup ya. Saya kira PPT ini sudah saya kirim ke kamu ya. Sudah terima semua ya PPT-nya ya. Ya, kalau sudah saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya siapa berikutnya? Saya mau izin dulu ya. Prof Jarwo berikutnya, Prof Joko. Sebentar, saya beritahu Pak Jarwo dulu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Salam, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Sekarang materi komplekso ya. Iya, Prof. Suara saya? Oh ya, oke. Bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Saya izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Ya, jadi untuk kompleksometri praktikum ya. Mungkin kuliah belum ya, kuliah kalau enggak Kamis atau Jumat besok. Ya. Tapi untuk praktikumnya minggu depan, kuliahnya minggu ini, untuk itu, untuk memperjelas, kita perjelas di penjelasan praktikum atau responsi tentang kompleksometri. Ya. Kembali lagi, kompleksometri yang berakhiran dengan tri itu metode. Sehingga metode yang mempelajari terbentuknya suatu senyawa kompleks. Ya. Prinsipnya, yaitu penentuan senyawa kompleks antara logam dengan ligan atau komplekson. Dalam hal ini nanti logamnya, ya, dalam bentuk logam itu nanti larutan, bukan logam-logam keras gitu, enggak ya, karena sudah dilarutkan. Sebagai sampel saudara nanti magnesium sulfat, Mg sulfat, ya, itu logamnya. Komplekson atau ligannya nanti adalah EDTA dalam bentuk garam dinatrium, jadi komplekson 3. Nanti tujuannya saudara itu menentukan kadar Mg, bukan Mg sulfat ya. Mg yang ada di dalam Mg sulfat, satuannya persen berat per berat. Ya. Perhitungan ada di buku yang kita cetak ya. Buku yang kita cetak itu isinya teori untuk setelah UTS, penjelasan praktikum, dan contoh-contoh perhitungan. Ya. Jadi semua perhitungan tentang volumetri setelah UTS, asam basa, argento, komplekso, redox, dan gravimetri sudah ada di buku itu. Jadi saudara pelajari di samping responsi ini untuk menjelaskan perhitungan itu. Ya. Bahan yang akan digunakan nanti sampelnya larutan Mg sulfat. Sehingga nanti saudara harus mengumpulkan 2 botol. 2 botol berwarna coklat kering. Ya, kalau tidak kering nanti kita asal isi sehingga terjadi pengenceran. Pengenceran saudara rugi. Kunci kadarnya saudara tidak sama ya seperti yang kita berikan. Jadi setelah UTS itu praktikum kuantitatif. Kok kemarin kualitatif, sekarang kuantitatif. Kuantitatif ya harus kuanti, tidak boleh ada yang tersisa. Jadi volumetri nanti berdasarkan saudara praktikum itu berdasarkan volume buret. Volume buret untuk menghitung kadar. Kadar yang diberikan semuanya dalam bentuk yang kecil. Semuanya, 5 materi itu ya baik asam basa, komplekso, ya, argento, ya, redox, konsentrasinya kecil. Demikian juga magnesium sulfat nanti diberikan dalam konsentrasi kecil, 1 kelompok, ya, mungkin kelompok ya 2 kelompok mengerjakan semua komplekso, tapi kadarnya beda-beda. Ya, semua nanti minggu pertama itu asam basa semua. Setelah asam basa semua, minggu kedua itu sudah di switch. Ya, setiap 2 kelompok 1 metode. Contohnya nanti yang mengerjakan komplekso 2 kelompok, 20 mahasiswa, tetapi setiap mahasiswa konsentrasinya beda-beda
atau kadarnya beda-beda. Jadi saudara mengumpulkan 2 botol, satu untuk sampelnya Mg sulfat, satunya untuk ligannya atau baku sekunder EDTA-nya. Ya. Kemudian nanti baku primernya saudara timbang sendiri. Kita siapkan di timbangan kasar. Zn sulfat 7H2O nanti saudara timbang 1,4 gram. Penimbangan tidak harus tepat. Penimbangan yang dapat toleransi plus minus 10%. Sehingga nanti kalau saudara timbang 1,4, toleransinya kurung buka, 1,4 dikurangi 10%. Berarti dari 1,4 dikurangi 0,14 sampai 1,4 ditambah 0,14 sampai 1,54. Ya, saudara tulis di laporannya. Jadi laporannya langsung, tidak ada laporan sementara. Jadi saudara nanti jurnalnya dari laporan yang saudara tulis tangan di folio bergaris. Semua data langsung ditulis di laporan. Laporan tidak boleh ditipek, ya, coret, tulis sebelahnya di paraf. Ya. Penimbangan nanti saudara menggunakan penimbangan tidak langsung. Artinya wadah kosong. Ya, wadah kosong itu botol timbang, ditambahkan Zn sulfat 7H2O 1,4. Berapa beratnya? Kemudian Zn sulfat yang di botol timbang, saudara pindahkan di beker gelas. Botol timbangnya ditimbang lagi karena ada yang nempel di botol timbang. Nah, sekarang tinggal dikurangi. Botol timbang ditambah Zn sulfat, dikurangi botol timbang plus sisa. Itulah yang Zn sulfat yang ke transfer ke beker gelas. Nah, kemudian setelah saudara nimbang, itu minta paraf. Minta paraf ke dosen penimbangan. Kamu bawa ke ruang praktikum untuk dilarutkan. Ya, sedikit-sedikit dipindahkan ke labu ukur 100 mili dengan bantuan corong. Sampai kuantitatif, ya. Saudara larutkan dengan aquades sedikit dulu karena Zn sulfat 7H2O mudah larut. Larutkan, pindahkan ke beker gelas, kemudian dibilas berkali-kali. Ya, berkali-kali artinya tidak ada sisa Zn sulfat di dalam beker gelas. Itu yang dinamakan kuantitatif, ya. Atkan 100 mili, tutup, dikocok. Nah, dan baku sekunder EDTA. Ya, EDTA kamu dapat itu nanti yang normalitasnya tidak tahu. Yang saudara nanti harus bakukan dengan baku primer. Baku sekunder itu nanti sebagai titran. Sehingga buretnya harus dalam keadaan bersih. Pada saat praktikum di awal, saudara harus punya curiga bahwa alat gelas semua yang kamu dapat itu kotor. Sehingga saudara nanti masuk di awal itu harus jangan tepat pagi jam 7, harusnya sebelumnya. Karena saudara harus ambil waktu untuk cuci-cuci. Ya, nyuci alat gelas itu tidak cukup 10 menit, minimal ya setengah jam sampai 1 jam. Ya, saudara cuci alat gelas sampai tidak mengandung lemak. Ya, ciri-ciri tidak mengandung lemak kalau dialirkan air tidak pecah, ya itu. EDTA nanti kita kasih dalam botol, ya 100 mili. Baik sampel maupun titran dalam hal ini DTA yang diberikan cukup. Saudara habis salah dan lain sebagainya, tidak boleh minta lagi. Kemudian indikatornya kita pakai indikator logam, yaitu Erichrome Black T. Nanti saudara timbang 50 mili. Setiap penambahan indikator pada saat titrasi itu seberat 50 miligram.
karena kita menggunakan indikator logam yang bentuknya padat. Kemudian kita siapkan juga buffer salmia untuk menjaga pH. Buffer salmia ada di nari asam. Ya, fungsinya pH nanti dijelaskan di kuliah untuk menjaga pH supaya tidak lari kemana-mana. Karena reaksi antara logam dengan titran, dalam hal ini ligan atau komplekson, itu akan menghasilkan H+. H+ inilah yang membuat suasana asam lari kemana-mana. Ya, makanya di buffer dengan buffer salmia yang pH-nya kurang lebih 10. Ya. Yang perlu diperhatikan pada saat endpoint. Ya. Karena pada saat saudara pipet, misalkan pembakuan atau penentuan kadar, saudara pipet kan logamnya. Kalau pembakuan, baku primer, ZN-nya. Kalau penentuan kadar, sampelnya, Mg sulfat, Mg-nya. Nah, logam pada pembakuan atau penentuan kadar ini ditambahkan indikator EBT, maka akan terjadi kompleks antara logam dengan indikator. Itu berwarna merah ungu. Ya. Tetapi nanti pada saat sudah siap diberikan buffer salmia, kemudian dititrasi dengan EDTA, maka tetesan EDTA ini akan menggusur, ya, menggusur indikator sedikit demi sedikit. Dengan lepasnya indikator nanti warna berubah biru tua atau biru dongker, kembali lagi ke merah ungu. Kalau memang demikian, berarti indikatornya belum lepas sempurna, belum bebas. Jadi baru terbentuk sedikit senyawa kompleks antara logam dengan EDTA. Pada saat endpoint atau endpoint akhir titrasi, maka indikatornya itu akan lepas semuanya, digantikan EDTA. Terbentuklah senyawa kompleks antara logam dan EDTA yang sempurna. Sehingga indikatornya bebas semua. Dengan bebasnya indikator semua itu akan berubah warna dari merah ungu menjadi biru tua atau biru dongker. Sehingga endpoint dari kompleksometri ini ditandai dengan hilangnya warna merah ungu menjadi biru. Bukan menjadi biru ya, tapi hilangnya warna merah ungu yang pertama. Karena kalau sudah hilang warna merah ungu ini menjadi biru tua, kamu teteskan lagi EDTA, warnanya tetap biru tua atau biru dongker. Kamu tambahkan berapa tetes pun warnanya tetap. Karena warna tetap itu warna dari indikatornya. Ya, karena indikatornya sudah bebas. Ya. Itu, jadi nanti endpoint-nya ditandai dengan hilangnya warna merah ungu. Kalau sudah itu ya udah berhenti. Nah, penambahan buffer salmia itu sebelum dititrasi, kalau semuanya sudah siap, titrannya sudah dimulai. Setiap titrasi dimulai dari 0,0, artinya buretnya 0 ml. Ya, titrasi yang pertama sudah selesai. Berarti titrannya sudah berkurang. Kamu nolkan lagi, tambah titran lagi. Dan seterusnya. Ya. Nah, sebelum titrasi kondisinya demikian. Mg2+, ya, sampelmu Mg sulfat dalam larutan kan bentuknya Mg2+ plus S2SO4 2-. Dititrasi, ya, maka bereaksi dengan indikator EBT menjadi kompleks Mg dan indikator. Kalau pembakuan ya ZN, ya. ZN 2+ ditambah indikator menjadi kompleks ZN indikator. Ini warnanya merah ungu.
Nah, setelah dititrasi dengan EDTA, indikator ini akan lepas digantikan EDTA. Tetes demi tetes. Tetes, satu tetes warnanya biru, dikocok homogen, berubah lagi menjadi merah ungu. Tetapi sebelum dititrasi ini, semua sudah disiapkan, buffernya mulai 0 mili, tambahkan buffer salmiak. Tetes demi tetes, apabila akhir titrasi, ya, maka warna dari merah ungu tadi, dari MgEDTA, kalau penentuan kadar, kalau pembakuan ZnEDTA, ya, maka indikator akan lepas semuanya. Digantikan EDTA, terbentuklah senyawa kompleks yang sempurna antara MgEDTA atau ZnEDTA. Sehingga indikatornya sudah bebas lepas semuanya. Warna biru ini adalah warna dari indikator bebas. Ya, kalau sudah terjadi warna biru dongker, ya, dan hilangnya merah ungu, berarti sudah sempurna reaksi antara Mg dan EDTA. Sehingga nanti akhir titrasi, baik penentuan kadar maupun pembakuan, ditandai dengan hilangnya warna merah ungu, bukan biru dongker. Karena kalau warna merah ungu itu sudah menjadi biru dongker, sudah endpoint, kamu teteskan lagi EDTA, ya warnanya tetap biru dongker. Ya, itu. Nah, nanti perhitungannya ada diketahui secara teoritis 1 ml EDTA yang normalitasnya 0,05 N ini setara dengan 6,018 mg Mg sulfat. Nah, kamu nanti diberikan EDTA yang belum diketahui normalitasnya. Normalitasnya kamu cari dengan pembakuan. Jadi, Zn sulfat sebagai baku primer itu kan sudah diketahui normalitasnya. Saudara bisa hitung. Berat penimbangan Zn sulfat 7H2O dibagi berat molekul. Kalikan 1000. Dibagi saudara buat 100 mili, dibagi 100 mili. Kali ekivalensinya. Itu N dari EDTA yang kamu buat. Nah, kalau nanti kamu dapat normalitasnya 0,1 berapa, padahal ekivalensi EDTA N-nya 0,05. Saudara konversikan. Itu ketemu berat Mg sulfat. Ya. Nah, untuk mengetahui N dari EDTA, dia menggunakan V1N1 sama dengan V2N2. Satunya sebagai baku primer kan diketahui. Normalitasnya diketahui, volumenya dipipet 10 mili. EDTA volumenya kan diketahui dari titrasi pembakuan. N-nya yang dicari, ketemu NEDTA. Nah, NEDTA ini yang saudara lakukan 2 kali, minimal 2 kali, dan selisih titranya maksimal 0,5 mili. Baru boleh di rata-rata nanti. Tapi perhitungannya tidak boleh di rata-rata, dihitung satu-satu. Ya. Titran yang pertama, NEDTA berapa, yang kedua berapa, boleh di rata-rata nanti kalau sudah dalam bentuk normalitas. Ya. 2 kali saudara lakukan, ketemu NEDTA. Nah, NEDTA ini untuk menentukan Mg sulfatnya. Saudara lakukan titrasi seperti pembakuan, tetapi sampelnya menggunakan sampelmu Mg sulfat. Reaksi dan pelaksanaan titrasinya sama. Ya, saudara pipet sampel 10 mili, buretnya dinolkan, ditambah EDTA. Siapkan buffer salmiak. Kalau semua sudah siap, tambahkan buffer salmiak, baru dititrasi untuk penentuan kadar. Ya.
kok macet ini. Apa ada pertanyaan? Ini kok hang ini. Aduh. Bisa bergerak hang. Sambil menunggu PPT-nya ini, silahkan yang mau bertanya. PPT-nya nggak bisa jalan. Ya Allah. PPT-nya udah kelihatan? Sudah, Prof. Oke. Ya, jadi lanjutan dari tadi sudah titik akhir literasi atau endpoint. Sekarang yang harus dikerjakan nanti tergantung ya dari dosen yang jaga itu, saudara dapat giliran nimbang yang pertama atau yang selanjutnya. Karena nanti yang pertama itu biasanya yang prosedurnya panjang akan diberikan kesempatan untuk menimbang dahulu. Biasanya gravimetri, ya gravimetri. Tapi kalau yang praktikum yang pertama kan semuanya asam basa, ya. Nah, nanti tergantung saudara giliran nimbang kapan. Tetapi kalau saudara giliran nimbangnya belakangan, saudara bisa kerjakan penentuan kadar Mg sulfat dulu, ya, untuk menyingkat waktu. Nah, dari penentuan kadar itu, saudara dapat titran dari EDTA. Tapi belum bisa untuk menghitung kadar Mg sulfat. Karena saudara harus nunggu N dari EDTA. N dari EDTA saudara peroleh kan dari pembakuan. Saudara bakukan dengan baku primer. Baku primer saudara belum nimbang. Ya. Jadi saudara kerjakan penentuan kadar Mg sulfat dulu. Setiap titrasi pembacaan volume buret harus minta ACC dosen. Ya, karena kadang-kadang saudara salah membaca volume buret. Nanti akan kita betulkan yang benar itu membaca buret bagaimana. Makanya saudara setiap titrasi minta ACC ke dosen, dosen akan melihat benar ya yang kamu baca. Ya, kamu foto aja buretnya itu pada saat di volume EDTA itu. Foto, nanti tunjukkan fotonya ke dosennya. Kalau kamu benar membacanya, ya langsung di ACC. Minimal penentuan kadar saudara lakukan 2 kali, pembakuan juga 2 kali. Kelebihan titran, kalau saudara mau mengulang, harus izin dari dosennya. Nanti saudara mengulang di pembakuan atau di penentuan kadar nanti akan diputuskan oleh dosen yang jaga. Ya. Jadi kalau nanti kebetulan saudara pertama nimbang, ya saudara bikin baku primer. Ya, nimbang Zn sulfat. 722, oh itu ada di
gram kasar di timbangan kasar di ruangan saudara praktikum itu. Setelah kamu timbang gram kasar, dibawa ke neraca analitik di ruang sebelah, timbangan yang ada di ruangan kecil itu. Itu yang dipakai untuk perhitungan. Langsung ditulis di laporannya. Tidak boleh di kertas timbang. Kalau nanti ketahuan mahasiswa nulis coret-coretan di kertas timbang, nilainya dikurangi 20. Ya. Karena kertas timbang bukan untuk coret-coret. Ya. Saudara langsung di laporan praktikumnya. Saudara, laporan praktikum dibuat malamnya sekalian belajar dan melakukan pretest. Ya, nanti paginya langsung ditulis di laporannya. Salah nggak apa-apa dicoret, nggak boleh ditipek. Ya. Saudara timbang ZN sulfat 7H2O, kemudian kamu larutkan di beker gelas, dipindahkan ke labu ukur seperti yang tadi saya jelaskan, kemudian diatkan sampai 100 mili. Nah, itu saudara hitung NEDTA. Nah, NEDTA, NZN sulfat, karena itu baku primer. Baku primer untuk pembakuan baku sekunder, yaitu pembakuan untuk menentukan normalitas dari baku sekunder dalam hal ini EDTA. Ya, dengan rumus V1N1, V2N2, ini perhitungannya. Sehingga diperoleh NEDTA. Nah, NEDTA ini untuk menentukan kadar dari Mg sulfat. Dari Mg sulfat nanti data yang diperoleh semuanya volume EDTA. Baik pembakuan atau penentuan kadar. Nah, dari volume EDTA, dari volume-volume titran untuk menghitung baku sekunder maupun kadar dari Mg sulfat. Ya. Ada pertanyaan? Cara perhitungan ini sudah ada di buku. Di buku yang kita siapkan itu materi kuliah. Setelah UTS, 5 materi. Kemudian prosedur untuk praktikum dari 5 metode, baik kompleksometri, asam basa, argento, dan redok, dan gravimetri. Sekaligus perhitungannya. Nah, nanti hitungannya kamu jangan letterlock pakai angka-angka yang di buku, itu hanya cara menghitung. Nanti angka-angkanya ya berdasarkan data kamu praktikum. Untuk komplekso ya berdasarkan kamu nimbang ZN sulfat 7H2O-nya, volume titran dari EDTA pada pembakuan dan pada penentuan kadar. Itu ada di buku semua. Ya, gampang, saudara bisa pelajari. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk penjelasan praktikum kompleksometri. Sebelum diakhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang perlu saya ingatkan nanti praktikum kuantitatif volumetrik ini kadarnya kecil semuanya. Kesalahan yang sering terjadi dari awal penimbangan. Penimbangan saudara tidak benar, artinya tidak kuantitatif. Itu tabungan pertama kesalahan. Kedua, penggunaan alat gelas yang benar. Alat gelas setiap hari saudara praktikum itu kondisinya kotor. Bekas teman yang kemarin. Sehingga saudara harus cuci bersih. Ya, siapkan sabun cair. Karena mencuci alat gelas dibasahi dengan air kran. Setelah dibasahi dengan air kran, kasih sabun cair. Ya, dikocok-kocok, dibolak-balik. Buang sabun cairnya, dibilas dengan air kran sampai bersih. Artinya tidak ada pecahnya air yang dialirkan.
Kemudian baru dibilas Aquades, ya, tidak perlu kering. Tuh. Kalau pengguna alat gelasnya sudah bersih, penggunaan alat gelasnya nanti salah, itu tabungan kesalahan yang kedua. Contohnya memipet 10 mililiter, ya. Kamu nanti kan mipetnya 10 mili. Ya, saat mipet nanti sebelum minggu depan praktikum akan ada demo penggunaan alat gelas selama setengah jam. Itu tolong kamu perhatikan baik-baik, karena penggunaan alat gelas yang benar itu menghasilkan hasil yang benar juga. Kalau salah itu menyebabkan kesalahan juga. Yang perlu diperhatikan, yang praktikum kelompok nanti setiap 2 kelompok 1 metode, ya. Misalkan komplekso, oh sub, misalkan ini di kelas apa ini? A apa B apa C apa D? Kelas A, Pak. A, kelas A. A1, A2 komplekso. Semuanya komplekso. Tetapi datanya nanti beda-beda karena konsentrasinya beda-beda. Sama prosedurnya sama, tetapi kadarnya yang diberikan beda-beda. Dan kadar yang diberikan kecil ya. Sehingga jangan sampai hilang satu tetes, kesalahannya besar. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Habis ya, terakhir komplekso. Iya, Prof. Oke, saya izin live ya kalau gitu ya. Ini kok breakout room-nya nggak ada ya. Oh, ini ada.